Sempat dilaporkan atas tindakannya yang dianggap telah melakukan penistaan agama, kini Dr. Richard Lee pun akhirnya buka suara mengenai hal tersebut. Seperti yang diketahui sebelumnya, kasus ini memang sempat mencuat di media sosial setelah Dr. Richard Lee melakukan podcast di akun YouTube miliknya. Namun, tak lama video podcastnya diunggah, muncul sebuah laporan terhadap Dr. Richard yang dianggap telah menyamaartikan salah satu lafaz Quran dengan kata bim salah bim. Dan dengan adanya laporan tersebut, Dr. Richard Lee justru merasa seperti ada oknum yang mencari celah kesalahan dari dirinya hanya untuk panjat sosial atau pansos saja. Lantas, seperti apa reaksi para pelapor menanggapi ungkapan yang dilontarkan oleh Dr. Richard Lee? Aku nggak tahu tujuannya apa kayak gitu ya. Karena kan jangan sampai kita malu-maluin orang juga ya. Karena kan dalam podcast itu sebenarnya yang berbicara bukan saya ya. Berbicara itu tamu saya loh. Dan saya pun juga baru sadar setelah podcast tersebut ditayangkan dan ada protes dari kubu sebelah ya. Dan saya baru sadar ada kalimat itu dan saya pun juga tidak mengetahui apa arti kalimat itu, salah atau enggak. Saya juga konsultasi ke banyak ulama, teman-teman saya, ustadz-ustadz juga katanya itu jauh banget, gak ada masalah. Bayangin aja, saya tuh pernah konsultasi dengan Bang Hotman ya. Saya tunjukin video itu Bang Hotman. Jadi kayak aku ngelihatnya aduh, males banget sih untuk aku tanggepin yang seperti ini punya ya. Jadi kayak memberikan panggung untuk orang yang nggak jelas ya. Mungkin bagi beberapa orang yang langsung memberikan stigma, memberikan pemberitaan kayak gitu punya. Tolong dilihat dulu lah videonya apa. Kalau video sudah lihat, baru dikasih komentar. Jangan kita kasih panggung untuk orang-orang yang seperti itu punya. Videonya aja yang ngomong siapa, lucu kan? Yang ngomong siapa? Yang dilaporin siapa? Yang dimasukin ke berita siapa? Kayak gitu punya. Ya kalau misalnya memang saya sebagai platform yang salah, ingat loh, Mas pengacara sebelah pada waktu buat IG story, itu juga melampirkan video saya. Berarti itu juga platform yang menyebarkan juga dong berarti. Ada TV-TV juga yang infotainment juga meliput video saya tersebut. Berarti kan semuanya kena semuanya. Kenapa sih yang nggak disalahkan tuh orang yang ngomongnya dulu? Kalau orang yang sudah ngomongnya ketangkep, bener, bersalah, baru saya nanti, jangan saya lah. Seolah-olah mau cari panggung, dan kalau mau cari panggung jangan ke saya, mungkin kagak rame. Saya cuma dokter. Bagi saya sih sebenarnya saya cuma mau coba kasih manfaat ke masyarakat aja ya, nggak ada pengen viral, nggak ada pengen apa-apa ya, cuma kasih manfaat aja lah. Kalau misalnya memang ditonton orang dan disukai orang ya saya senang. Ambil sisi positif negatif lah ya, dimana-mana kalau waktu kita lagi di atas itu pasti ada pemberitaan yang besar, ada harapan orang juga jadi lebih besar, ya komplain, kritik, saran jadi lebih banyak ya, dinikmatin. Kalau saya sih nggak tahu, saya nih kalau saya pribadi ya, saya nggak ada mau pansos-pansosan karena saya main ini nggak di sini juga ya kan. Kalau saya juga kalau pegang artis, saya juga pegang artisnya grade A ya, jadi kalau mau pansos untuk Richard Lee saya juga nggak kenal sama dia. Kalau saya pribadi saya nggak kenal sama dia ya, segmennya kita berbeda. Saya pengacaranya calon presiden ya kan, saya pengacara ketua MPR ya kan. Jadi kalau pansos dengan seorang siapa namanya Richard Lee ya nggak tepat saya rasa. Segmen kita berbeda. Terlepas dari klarifikasi yang coba ditegaskan oleh Dr. Richard Lee, nyatanya kasus ini pun telah dianggap serius oleh para pelapor. Tanpa adanya somasi, para pelapor menyempatkan diri untuk kembali menyambangi Polda Metro Jaya guna menanyakan status laporan yang telah diajukan sejak 6 bulan yang lalu. Lantas, seperti apakah kelanjutan proses laporan dari para pelapor terhadap Dr. Richard yang dianggap telah melakukan penistaan agama? Nah, tujuan kita hari ini ke sini adalah untuk menindaklanjuti laporan kita sampai sejauh mana. Ya artinya hari ini, alhamdulillah, kita sudah direspon dengan baik melalui Kasubdit ya. Jadi yang mana ada kekurangan-kekurangan dari pemanggilan saksi ahli dalam rangka pemeriksaan saksi ya. Artinya segala bukti sesuai dengan 184 KUHP sudah memenuhi ya, adanya saksi, adanya alat bukti, adanya rekam jejak digital, percakapan yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu disandingkan dengan simsalabim dengan menyatakan kun fayakun. Artinya di sini kami sebagai umat yang beragama, jadi kami
sangat keberatan terkait persoalan itu. Ya, artinya kasusnya masih dalam proses penyelidikan ya. Nanti kalau udah penyelidikan kan naik gitu kan, penyidikan kan seperti itu. Artinya dengan adanya seperti yang disampaikan oleh rekan kami Pak Hendarsam tadi, itu sudah sangat jelas sekali. Artinya perkara ini dari awal, dari bukti awal kan 2 alat bukti seperti yang disampaikan tadi itu sudah mengarah dan sudah ada perbuatannya. Nah, untuk menguatkan dari laporan kami ini, ya, artinya harus ada ahli. Ahli inilah yang akan nanti menyimpulkan ini apakah menjadi pidana atau tidak dalam gelar perkaranya dari pihak cyber seperti itu. Direct evidence atau bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh pelapor dan kami dari kuasa hukum juga sudah cukup, ya kan? Bukti-bukti fisik berupa rekaman dan juga keterangan saksi, ya, keterangan pelapor, dan tinggal satu lagi mungkin step terakhir adalah dari keterangan ahli untuk menentukan arah daripada penyidikan ini masuk atau tidaknya perkara ini ke dalam suatu tindak pidana. Nah, yang pasti bahwa dugaan perbuatannya dulu sudah ada. Itu dulu. Jadi pembuktian dalam pidana itu ada 2 step yang harus tahap. Itu apakah ada perbuatannya, kedua apakah perbuatannya itu masuk pada unsur pidana atau tidak. Nah, di step pertama sudah masuk, perbuatannya itu bisa kita buktikan tuh ada. Ya, tinggal kita masuk ke step kedua bahwa perbuatan ini akan kita challenge untuk masuk ke dalam suatu perbuatan unsur tindak pidana. Apa namanya itu? Proses berkutatnya dialektika masalah proses perkara ini adalah dilidik sebenarnya. Kalau ketika sudah lidik sudah cukup, bukti segala macam naik ke sidik itu cuma tinggal mengulang saja apa yang apa namanya itu sudah terjadi di dalam proses lidik kan gitu kan. Para saksi-saksi pelapor dipanggil, saksi-saksi dipanggil, ahli kembali dipanggil untuk apa namanya itu mengkomplitkan proses dari lidik ke sidik tadi. Jadi sebenarnya ya berkutatnya di sini, dilidik dulu. Kalau sudah naik ke sidik itu udah tinggal menentukan siapa tersangkanya saja seperti itu. Kalau saya sebagai pelapor ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini kalau perlu besok atau lusa lah itu saksi ahlinya dimintai keterangan agar ada kepastian, karena ini kan bukan hanya perkara pidana ya, tapi menyangkut juga masalah agama, agar ada kepastian nih bahwa perkara ini masuk nggak sih unsurnya. Kalau memang nggak masuk ya di SP3, biar saya juga bisa mempelajari lagi nih tentang apa namanya, tentang kun fayakun ini tadi kan. Nah, saya meyakini bahwa kenapa saya jadi pelapor, karena saya meyakini bahwa kun fayakun ini disandingkan dengan apa namanya simsalabim ini ada masalah. Saya meyakini seperti itu. Nah, makanya segera penyidik Polda Metro meminta keterangan ahli agar kami juga saya termasuk sebagai pelapor bisa lega juga gitu, ada kepastian lah. Nah, apalagi ini sekarang kan Dr. Richard Lee-nya sama Arif Edison kan belum dipanggil nih. Nah, ahli dipanggil, baru mereka dipanggil nanti. Saksi-saksi kita udah ya? Ya, saksi-saksi udah semua.